Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedoyo ya. Alhamdulillah. Kemarin itu musimnya malah ada guyonan Hari Greges Nasional. Soalnya semuanya hampir kena greges-greges, panas, dingin. Makanya guyonannya adalah Hari Greges Nasional. Mudah-mudahan kita, keluarga kita diberikan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Sya'ban. Niki tanggal pinten Sya'ban? Mboten hafal. Sebentar lagi kita memasuki bulan puasa, bulan Ramadan. Dalam bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar. Peristiwa yang disifati oleh Al-Quran, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat lakabiratan, ini peristiwa yang berat kata Quran. Beratnya apa? Ujian kala itu kaum muslimin diuji betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking beratnya ujian ini, banyak orang muslim yang keluar murtad. Ini saking beratnya ujian. Jadi disifati oleh Quran, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ini adalah berat kecuali orang-orang yang betul-betul diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peristiwa besar itu yang terjadi di bulan Sya'ban? Yaitu peristiwa perpindahan arah kiblat. Apa Bu? Arah kiblat. Kiblat yang awalnya sholat menghadap ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang baginda Rasulullah SAW berkiblat ke sana kurang lebih 16 atau 17 bulan. Setelah itu Nabi berdoa terus, pengen supaya kiblatnya itu nggak sama dengan kiblatnya orang Yahudi. Karena orang Yahudi ya juga kiblatnya sana, karena di sana ada Tempel Solomon atau Kuil Sulaiman yang dekat-dekat dengan Masjidil Aqsa. Bahkan katanya di bawah Masjidil Aqsa. Makanya Masjidil Aqsa kan beberapa kali, berulang kali berusaha untuk dihancurkan. Karena menurut mereka itu bagian dari Tempel Solomon atau Kuil Sulaiman yang jadi kiblatnya orang-orang Yahudi. Makanya di sebelahnya Masjidil Aqsa itu ada tembok namanya tembok ratapan. Itu sebagai tempat ibadahnya, ngadunya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi itu kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama, kata Allah, aku betul-betul melihat engkau menengadahkan wajahnya fis sama, ke langit, berdoa kepada Allah untuk dipindahkan arah kiblat. Maka alhamdulillah kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika sholat di Masjid Bani Salamah yang sekarang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain itu Masjid Bani Salamah. Dulu
Bani Salamah itu mendirikan masjid cukup jauh dari masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalam hadis itu pernah Bani Salamah matur kepada Nabi, wahai Nabi, kami pengen bedol kampung supaya dekat dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya kalau kami mau sholat jauh, disarankan oleh Nabi nggak usah pindah. Karena apa? Karena setiap langkahnya kalian itu nanti akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah membuang atau menutup dosa-dosa kita. Nah, kata Rasulullah SAW juga, beliau mengatakan bahwa bumi yang pernah ditempati untuk sujud jangan dikosongkan. Nah, kemudian Bani Salamah akhirnya nggak jadi pindah dekat masjidnya Nabi, tetap di sana dan membangun masjid sendiri, yaitu Masjid Bani Salamah atau yang dikenal dengan Masjid Kiblatain. Bu nate mriko Bu? Dereng. Insya Allah. Ingkang haji napa umrah hampir dipastikan kalau Indonesia bisa ke sana atau ziarah ke sana, Masjid Kiblatain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, konon beliau sedang sholat asar. Sholat asar baru separuh menghadap ke arah Masjidil Aqsa, madhep ngalor. Kalau di Madinah berarti menghadapnya ke utara. Di tengah-tengah turun ayat, disuruh Nabi untuk memalingkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah, ganti kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka Nabi asalnya hadap utara, kemudian balik hadap ke selatan. Ini makanya disebut sebagai Masjid Kiblatain, masjid yang pernah digunakan untuk sholat dua kiblat, kiblat Masjidil Aqsa dan kiblat Masjidil Haram. Nah, ini. Jadi peristiwa ini peristiwa yang sangat besar, bahkan sangat berat. Ini ujian bagi kaum muslimin kala itu. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi kala itu luar biasa, bikin hoak, bikin opini yang masuk akal, yang logikanya menyudutkan kaum muslimin, menyudutkan Rasulullah SAW. Kata mereka, wah Muhammad ini nggak konsisten, ini pindah-pindah kiblatnya. Wah Muhammad ini goro-goro kangen kampung halamannya yaitu Mekah, kemudian kiblatnya dipindah. Ini kan su'ubiyah atau kesukuan menurut mereka. Ini macam-macam. Makanya Allah kemudian menurunkan sayaqulus sufaha'u minan nas. Jadi orang-orang yang pikirannya itu pendek, pikirannya itu cepat, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kala itu disebut sebagai as-sufaha. As-sufaha itu orang yang akalnya itu nggak berfungsi dengan baik. Mereka mengatakan ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha. Kenapa mereka kaum muslimin Muhammad itu memalingkan wajahnya? Maka langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengatakan ma wallahum an qiblatimul lati kanu 'alaiha, maka Allah memerintahkan qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakan wahai Muhammad, jawab pertanyaan mereka, lillahil masyriq wal maghrib, bahwa arah timur dan arah barat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiblat itu bukan Ka'bahnya, bukan Masjidil Aqsa-nya, bukan arah barat, arah timur atau selatan utaranya, tetapi kiblat itu hakikatnya adalah ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah sekali lagi kata Allah bukan arah timur atau arah baratnya, bukan kiblat atau Ka'bahnya atau Masjidil Aqsa-nya, tetapi ketundukan atas perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan ke Aqsa, ya kita tunduk ke Aqsa, kiblatnya ke Aqsa. Kalau Allah memerintahkan disuruh untuk berkiblat ke Masjidil Haram, ya ke Masjidil Haram, di Ka'bah.
Ini karena perintah, bukan karena Ka'bahnya atau bukan karena Masjidil Aqsa. Makanya di antara kenapa Allah mengganti atau memindahkan arah kiblat, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya Allah mengabulkan doanya Nabi Muhammad untuk memindahkan arah kiblat illa kecuali lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kelihatan orang-orang yang betul-betul manut sama Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na kepada Nabi. Dan mana orang-orang yang masih balelo, yang belum mau move on kalau bahasa orang sekarang, belum mau pindah, masih inginnya seperti orang-orang Yahudi. Karena memang mereka itu banyak yang dulunya dari Yahudi, sehingga kalau mau mindah arah kiblatnya rasanya rada aras-arasan. Makanya banyak kaum muslimin kala itu yang dulunya Yahudi, ketika arah kiblat itu diganti atau dipindah, mereka masih kemudian penginnya ke arah Baitul Maqdis. Akhirnya keluar dari Islam. Makanya kata Allah illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai, supaya Allah tahu betul-betul siapa orang-orang yang memang taat kepada Nabi, mengikuti Nabi, dan siapa yang masih kepada pemikiran yang dulu. Nah ini makanya alhamdulillah kemudian sampai sekarang kiblatnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Yang kedua di antara tujuannya adalah karena memang Ka'bah itu kiblat yang pertama dari mulai Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kiblat yang pertama. Kenapa awalnya Nabi itu menghadap ke Masjidil Aqsa? Karena Ka'bah dulu itu banyak sekali patung-patung yang di sekitarnya, ratusan patung. Bahkan sampai enggak muatnya di sekitar Ka'bah, kemudian dijejer antara Sofa dan Marwah. Jadi Sofa Marwah itu dulu itu seperti jejer wayang mau wayangan, itu dijejer patungnya. Sepanjang Sofa dan Marwah bolak-balik. Padahal Sofa Marwah itu berapa meter itu? Hampir 700 meter. Jadi patung-patung yang sangat banyak di sana. Makanya pertama kemudian kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Setelah bersih Ka'bah, maka kemudian dipalingkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sekilas untuk mengingatkan kita di bulan Sya'ban ini bahwa ada peristiwa besar yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Fatir. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wasakhkhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tulijul laila fin nahar. Allah mengganti atau memasukkan malam fin nahar ke dalam siang. Jadi malam habis dimasukkan ke dalam siang. Ini seperti saat-saat ini, saat fajar, saat pergantian antara malam dan siang. Di ayat yang lain saat-saat semacam ini dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Allah bersumpah wal fajr, demi fajar. Ketika masuk waktu subuh tadi,
Itu adalah saat-saat Allah bersumpah. Nah, ini juga disebutkan bahwa saat proses pergantian malam ke siang, wa yulijun nahar, dan Allah menggantikan siang fin nahar, masuk wa yulijun nahar fil lail, Allah mengganti siang kepada malam, sore nanti. Ini juga termasuk ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan misalnya dorong matahari supaya bergeser, atau kita bikin mesin yang bisa memutar bumi. Ini kan nggak kebayang. Tetapi kita lahir, bumi sudah dalam keadaan didesain oleh Allah bisa muter sendiri dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari juga begitu, didesain dari mulai diciptakan oleh Allah sampai sekarang, sampai nanti kiamat itu masih berproses sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih tunduk. Ibadah tidak pernah berhenti. Ibadahnya bumi, ibadahnya langit belum pernah sekalipun berhenti. Beda dengan kita. Kita kan disuruh oleh Allah bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kita ini illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ini kadang-kadang berhenti. Ibu-ibu lagi datang bulan berhenti. Yang sehat kadang-kadang disibukkan dengan berbagai macam kehidupan dunia. Beda dengan bumi, dengan matahari, setiap atau dari mulai diciptakan, dibuat oleh Allah sampai hari kiamat tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Ini hebatnya alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Makanya kita harus belajar dari makhluk yang tidak berpikir, yang tidak punya akal saja, ketundukannya begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus lebih daripada mereka. Ini untungnya kita manusia, meskipun kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, alhamdulillahnya Allah ngasih berbagai macam piranti untuk menghapus kesalahan kita. Itu luar biasa. Andai kata Allah nggak punya atau nggak memberikan piranti untuk menghapus salah dan dosa kita, kita sudah tumpuk-tumpuk dosa kita, salah kita, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu dosanya sudah numpuk dibandingkan dengan amal kebaikan. Makanya Allah itu betul-betul yang punya sifat Rahman dan Rahim, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Bahkan setiap saat dijadikan sebagai sarana pengampun. Ketika kita jalan, di tengah jalan ada kaca, pecahan kaca, ada paku, kita ambil. Itu bagian dari kafarat, nutup dosa. Tanpa kita istighfar, secara otomatis ngambil pecahan kaca di jalan, ngambil ada paku di jalan, ada hal-hal yang membahayakan orang ketika lewat, kita ambil, kita singkirkan, itu sudah kafar, penutup dosa. Tanpa diminta, tanpa kita istighfar, itu sudah menutup sendiri. Bainal sholah wa sholah, antara sholat satu dengan sholat berikutnya itu juga kafarat, penutup dosa. Kita habis maghrib, kemudian sholat, kita jalan-jalan melihat maksiat, melihat aurat dan lain sebagainya, kita wudhu mau isya, langsung dosanya hapus. Bainal haji wal haji kafarat, antara haji dengan haji berikutnya kafarat. Bainal jum'at wal jum'at kafarat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luar biasanya sayangnya kepada kita, itu setiap apapun kebaikan kita itu jadi kafarat, penutup dari salah, penutup dari dosa kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kalian punya kejelekan, lekas-lekaslah tutup dengan kebaikan. Jadi
ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Ya Allah, tadi kok saya zalim ya, saya kok berbuat menzolimi orang lain, maka tutup lekas dengan kebaikan. Maka untungnya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ayat ini, tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Wasakhkhara syamsa wal qamar. Wasakhkhara dan mentaskir, menundukkan asyamsa matahari wal qamar, dan Allah menundukkan rembulan. Jadi matahari dan rembulan itu ditundukkan oleh Allah untuk kita, supaya kita bisa memanfaatkan energi matahari, kita bisa memanfaatkan rembulan. Dulunya sebelum manusia itu diturunkan ke muka bumi ini, hampir alam semesta ini nggak bersahabat dengan kita. Dalam ayat yang lain, angin juga nggak bersahabat dengan kita. Jadi anginnya itu ya sudah nggak terkontrol. Kemudian lautan juga demikian, gelombangnya tidak bersahabat dengan manusia, alamnya tidak bersahabat dengan manusia. Makanya kemudian Allah watasrihir riyah, kemudian Allah mentaskhir, Allah menundukkan ar-riyah, yaitu angin. Akhirnya apa? Angin kemudian kita di bumi ini bisa nyaman. Pagi ini rasanya nyaman, bahkan saking nyamannya nggak terasa ini adalah nikmat Allah. Yang nikmat begitu luar biasa, anginnya sepoi-sepoi. Coba kalau sekarang anginnya ada topan di sini, ada puting beliung, ada tornado di sini, skala kabut gitu. Tapi karena kita pagi ini diberikan angin yang luar biasa nikmat, bahkan nggak terasa, saking nikmatnya, kadang-kadang malah nggak terlintas dalam pikiran kita. Kalau pagi yang cerah ini anginnya begitu, ini namanya ditazkir, ditundukkan oleh Allah. Andai kata Allah datangkan sifat aslinya angin, maka tornado bisa datang, angin puting beliung bisa datang. Itu sifat aslinya Allah. Makanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa semua alam semesta ini ditundukkan, termasuk dalam ayat ini wasakhkhara syamsa wal qamar. Matahari, rembulan ditundukkan karena semua alam semesta ini harus menjadi media untuk memudahkan manusia menjadi khalifatullah fil ardh. Sehingga manusia dengan angin yang sudah ditundukkan bisa terbang dengan pesawat terbang. Bisa melewati lautan, bahkan samudra bisa lewati dengan membuat perahu dan lain sebagainya. Itu ditazkir. Supaya apa? Supaya manusia betul-betul ketika menjabat sebagai khalifatullah fil ardh, jadi wakilnya Allah di muka bumi ini, bisa mengelola dengan baik, bisa mengelola dengan mudah. Ini. Nah, makanya kita kadang-kadang sering melihat, kenapa sih angin kadang-kadang protes kepada kita? Ada puting beliung, ada tornado dan sebagainya. Ini berarti anginnya lagi protes. Protes kepada kita sebagai khalifatullah. Karena kata para filsuf mengatakan alam makrokosmos, alam semesta dunia luas itu sebanding lurus dengan perjalanan alam mikrokosmos. Jadi alam semesta ini tunduk atau tidaknya tergantung kita. Kalau kita ini tunduk kepada hukum-hukumnya Allah, mereka akan nurut terhadap kita karena kita pemimpinnya, khalifahnya. Maka ketika khalifah ini tidak amanah, mereka berdemo. Gunung mulai meletus. Kemudian air yang tempatnya di lautan naik ke daratan, jadi tsunami. Bahkan bumi saja bergoncang sampai melumer jadi likuifaksi, jadi gempa bumi. Anginnya kemudian berdemo dengan tornadonya, puting beliung datang dan sebagainya. Karena apa?
karena mungkin mereka merasa tidak nyaman. Dulu sudah ditundukkan oleh Allah, suruh patuh kepada manusia, melayani manusia, tetapi manusia yang dilayani ini malah tidak amanah kepada Allah. Mereka berdemo. Maka kalau melihat alam semesta itu dalam keadaan demikian, mulai rewel, mulai demo terhadap kita harusnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wabli rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Jadi ajarannya baginda Rasulullah SAW ketika mereka bumi alam semesta, alam makrokosmos ini mulai berdemo, maka harusnya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Zalikumullah, demikianlah kebiasaannya Allah, Rabbukum Tuhan kalian, yaitu memindahkan, mengganti antara malam, mengganti menjadi siang, siang kemudian diganti dengan malam, kemudian matahari, rembulan ditundukkan. Itu memang sunnahnya Allah, kebiasaannya Allah untuk melayani kita, untuk menjadikan kita hidup nyaman. Sayangnya Allah kepada kita itu luar biasa. Jadi supaya kita nyaman, semuanya ditundukkan, bahkan dibolak-balik. Kalau malam dibolak menjadi siang, siang menjadi malam. Jadi zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-mulk, kekuasaan. Allah maha mampu, maha kuasa. Ini menunjukkan semua yang kita lihat, malam berganti siang, siang berganti malam, pagi-pagi kita masih bisa melihat matahari, di malam kita bisa melihat rembulan. Itu menunjukkan bahwasannya kuasanya Allah begitu mutlak dan kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau menutupi matahari gak bisa, matahari beredar sesuai dengan edarnya. Jadi misalnya kita mau pengen terang terus juga tidak bisa. Mungkin ya ada sebagian yang pengen terang, tahu-tahu datang hujan, kemudian dipawangi, mau ngedak rumah, kemudian cari pawang. Itu saja enggak 100% bisa tembus. Kadang-kadang sudah dipawangi juga, sudah diikhtiari, masih saja hujan. Ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina tad'una min dunihi, wallazina dan orang-orang, tad'una yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian menyembah, min dunihi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu yang kalian sembah selain Allah itu ma yamlikuna min qitmir, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kepemilikan apa-apa, min qitmir, meskipun itu hanya sebatas
seperti kulit arinya kacang. Jadi yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu namanya Lata, apakah itu namanya Uzza, apakah itu namanya Hubal, atau yang disembah oleh orang-orang sekarang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yamliku ma yamlikuna, mereka tidak punya kuasa apa-apa meskipun hanya sedikit. Wong mereka patung-patung yang mereka sembah saja nggak bisa ngurusi sendiri. Kalau badannya kotor, orangnya yang membersihkan. Kalau tangannya kotor, yang nyambung lagi. Kalau pengen dipindah, ya yang mindah orang. Maka tidak punya kuasa sama sekali. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha mutlak kekuasaannya, dan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita merasa kecil, kemudian kita melafadzkan terus-menerus kalimat takbir Allahu Akbar. Makanya di dalam sholat kita takbir itu wajib, menjadi ruknun min arkanis sholat. Sebagai bentuk apa? Kita tunduk bahwa Allah itu betul-betul maha besar dan kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu kajian pagi hari ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul